Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan, salah satunya itu adalah tugas aksi nyata, tapi ini memang akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nanti interaksinya kita, komunikasinya sambil berjalan saja. Jika ada pertanyaan atau apa, persilahkan ya. Jadi saya di sini akan mendiseminasikan materi yang sudah kami peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak tentang budaya positif, tentang apa-apa saja budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Sebelum ke materi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi refleksi diri kita dulu. Ya, di sini saya minta interaksi dari Bapak Ibu salah satu nanti untuk memberikan respon pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pernyataan berikut? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Gimana menurut Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah itu sesuai? Atau ini tidak ada salah benar, tidak apa-apa. Santai saja. Silakan. Mungkin Bu Lekrami. Menurut Ibu hukuman itu benar nggak bisa untuk mendisiplinkan murid? Benar. Benar. Pak Iwan? Benar. Benar. Oke. Tidak ada salah benar nggak? Karena nanti materinya baru ada. Nah gitu. Jadi ini refleksi untuk diri kita dulu. Itu yang pertama ya. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Lanjut pertanyaan refleksi yang kedua. Pemberian hadiah dapat memotivasi murid. Gantian sekarang nih. Kira-kira siapa yang biasa ngasih hadiah di kelas? Boleh silakan. Ini yang biasa nih, guru kelas kualitas 2. Benar, Pak. Benar ya, pemberian hadiah dapat memotivasi murid. Ada lagi? Benar sih ya? Ya, benar, Pak. Benar juga ya. Nah, ini enggak apa-apa. Kita nanti materinya. Yang penting sekarang refleksi awal dulu. Selama ini yang sudah kita laksanakan di kelas itu seperti apa? Nah gitu maksudnya. Ya. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Betul. Betul, Pak. Betul? Betul. Nah, betul? Langsung setuju semua nih? Betul. Ya, baik. Gak apa-apa, benar salahnya nanti akan tersadarkan dengan sendirinya. Tentang kata kuncinya adalah bahasa hukuman, hadiah, hukuman. Jadi ya, itu kata kunci. Dan itu yang akan kita pelajari tentang menerapkan budaya positif tadi di kelas maupun di sekolah. Baik, kita lanjut. Nah, ini akan kita pelajari. Pada kesempatan kali ini ada 6 materi yang akan saya diseminasikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lanjut tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru, dan restitusi segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum masuk materi yang pertama tadi, sekarang kita eksplorasi konsep dulu. Sekarang Ibu, Bapak bayangkan di dalam Bapak Ibu kepalkan tangan, kemudian di dalam kepalan tangan itu ada barang berharga yang harus Bapak Ibu jaga sekuat tenaga. Lalu ada orang lain yang berusaha untuk membuka kepalan tangan Ibu Bapak tadi. Baik caranya bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar bersedia membuka kepalan tangannya
Bapak Ibu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa menjawab? Pertahankan. Mempertahankan. Mungkin kalau ditawari dengan uang, mungkin harganya jauh lebih besar dibanding dengan harga barang yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Kita harus punya prinsip, Pak. Harus punya prinsip. Harus punya Nah, prinsip. Ini tidak boleh dibuka siapapun kecuali diri kita sendiri. kecuali diri kita sendiri. Baik, kita masuk materinya. Pendekatan teori kontrol. Masuklah materi yang pertama. Pemahaman yang pertama. Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang kepalan tangan, artinya ini adalah hak kita, kan? Mau kita buka, mau kita tutup, mau dikasihkan atau enggak. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah hanya diri kita sendiri. Lalu yang kedua, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Itu tadi. Kalau kita kasihkan pasti ada tujuannya nih. Mungkin karena kena marah, mungkin karena kena bujuk, mungkin karena kena ancam atau intimidasi, atau mungkin ditawari dengan hadiah yang lebih besar, yang mungkin lebih banyak lagi dibanding dengan yang ada tadi. Nah, ini. Lalu model berpikirnya win-win. Biasanya kan kalau orang kan win solution katanya kan cari yang mana yang paling menang. Ini enggak, semuanya sama-sama menang nih. Nah, caranya seperti apa nanti. Lalu yang ketiga, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dengan kita berkolaborasi warga satuan pendidikan pasti akan menumbuhkan pilihan-pilihan baru dengan memiliki satu tujuan tadi, yaitu kembali ke nomor 2. Semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, realitas atau kebutuhan kita pasti berbeda. Masing-masing pasti memiliki tujuan yang berbeda. Ya kan? Ini lalu lanjut yang terakhir, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, pendapat teori kontrol ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Ya. Jadi beliau mencetuskan teori kontrol itu semuanya dari kita berbuat pasti punya tujuan, kolaborasi memiliki pilihan, pasti akan ada pilihannya, karena realitas kebutuhan itu berbeda-beda dan kita hanya bisa memahami gambaran orang lain, berusaha untuk memahami tentang dunia ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami dulu yang pertama? Baik. Lanjut, kita masuk ke disiplin. Awal kata dari disiplin itu adalah disiplina, yaitu belajar. Jadi kalau kita mungkin yang pertama mengatakan disiplin, wah itu artinya keras, ya kan, tegas, dan lain. Ternyata awal dasarnya disiplin itu adalah belajar atau disipel, artinya murid atau pengikut. Sehingga bisa dikatakan disiplin itu artinya adalah disiplin diri. Karena kembali ke teori kontrol tadi, kita tidak bisa mendisiplinkan orang lain. Ya, kita hanya bisa berkolaborasi, kita hanya bisa memahami pandangan orang lain. Jadi intinya adalah disiplin diri. Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya untuk menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Karena belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dalam kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara atau yang disingkat dengan KHD, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi kita udah mulai berubah nih paradigmanya tadi. Disiplin itu artinya aturan, disiplin itu artinya hukuman, dan lain sebagainya. Kita mulai berubah. Paradigmanya adalah membentuk murid yang merdeka, itu artinya kita harus melakukan disiplin yang kuat. Disiplin artinya belajar. Guru belajar, ya artinya kan melakukan sebuah perubahan. Seperti itu. Baik, ini. Nah, masuk ke nilai-nilai kebajikan universal, umum.
Ada 3, masih dari William Glasser juga. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Jadi artinya sebenarnya setiap individu itu memiliki sifat yang positif, kan gitu. Nah, tujuan mulianya pasti ada tujuannya. Lalu yang kedua, setiap perbuatan pasti memiliki tujuan. Itu tadi, kembali ke teori kontrol tadi oleh William Glasser. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan tadi yang diyakininya, maka menjadi motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang ada di dalam diri, yang sudah tertanam di dalam dirinya, sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Apa tujuannya? Pada dasarnya kita sebagai guru pendidik adalah membentuk peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, di mana di situ ada beriman dan bertakwa, ada berkebinekaan global, kemudian ada di sini mandiri, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, kreatif. Ada 6 yang harus kita bentuk peserta didik kita di sekolah. Ini tujuannya. Mau kurikulum Merdeka K13 sama. Pada intinya adalah kembali kepada prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajar sepanjang hayat. Sehingga semua proses pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, bukan lagi berpusat pada guru. Maka metode ceramah tidak bisa masuk lagi. Bagaimana pembelajaran itu kita hanya selaku fasilitator. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara, kita itu seperti petani. Bibitnya udah ada, bibit itulah peserta didik. Alam membentuk mereka, itulah dia minat dan bakat mereka yang udah ada dari lahir, ya kan? Kita cuma melihat, mengasah saja kemampuan mereka. Sehingga makanya aturan-aturan itu sudah mulai. Karena apa? Kita membentuk manusia yang merdeka, bukan terikat dengan aturan, tapi bukan berarti mereka bebas sesuai kebutuhannya. Nah, nantilah pelan-pelan, ya. Oke, lanjut teori motivasi. Ini tadi yang saya katakan ada motivasi intrinsik dari dalam, ada ekstrinsik dari luar. Ini ekstrinsik. Ekstrinsik artinya dukungan dari luar, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Jika pertanyaannya seperti ini, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ada perasaan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kembali ke tadi, refleksi pertanyaan, refleksi awal, ya kan? Karena motivasinya ekstrinsik. Yang disebut aturan harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar ada konsekuensinya, kan begitu. Kemudian ada lagi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Artinya mengharapkan imbalan. Kalau nggak dukung berarti dikasih prestasi, kan gitu. Karena apa? Motivasinya dari luar. Berbeda ketika motivasinya dari dalam. Mau dia ada hukuman atau tidak, ataupun ada imbalan atau tidak, dia akan memiliki prinsip bahwa dia ingin menghargai dirinya sendiri. Saya ingin menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Artinya kesadaran dari diri bahwa oh ya, aku nanti ingin menjadi seperti ini, orang yang baik. Misalkan ke anak-anak nih, ke peserta didik kan, oh ya, kalian nanti jadi anak yang rajin ya. Tapi kalau cuma ngomong itu artinya nanti ke sini. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi yang awal mulanya kita berikan kepada mereka selaku guru, sehingga terbiasa menjadi motivasi intrinsik. Mereka jadi terbiasa dengan itu. Kembali lagi tadi, disiplin. Ya kan? Disiplin, dia belajar terus seperti itu. Ya. Nah, di sini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Lanjut. Masuk ke restitusi.
restitusi di sini artinya adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dosen. Sementara dosen mengatakan juga bahwa restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang ada dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kembali ke tadi, motivasi intrinsiknya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini berarti sudah mulai nih kata-kata hukuman, hadiah sudah mulai pelan-pelan. Karena nanti akan ada teorinya. Oke, masuk. Nah, ini dia. Perbedaan. Cukup jelas ya, kelihatan? Cukup jelas ya? Oh, saya besarkan dulu. Bisa enggak? Udah bisa, dia udah ini. Dikatakan identitas gagal kalau kita memberikan hukuman. Karena hukuman pasti adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, juga dihukum kan. Tapi ketika disiplin memberikan konsekuensi, maka sesuatunya harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Artinya, nah disinilah yang artinya merdeka tadi. Kamu mau jadi orang seperti apa? Contoh kelas. Kelas kalian membuat seperti apa? Mau jadi kelas kapal pecah kah? Mau jadi kelas yang kalian bertahan dari dalam? Mau membuat kelas yang bisa memotivasi kalian sendiri sehingga kalian jadi tidak mau meninggalkan kelas? Atau gimana? Kita guru tuh yang akan menawarkan kepada anak. Nah, gitu. Lanjut. Ketika hukuman disebut dengan gagal, karena apa? Hukuman itu pasti tidak akan nyaman dan berefek pada jangka waktu yang panjang. Mereka akan dikenang terus ya. Wah, ingat dulu Bapak A pernah dulu menghukum saya waktu saya masih SD. Itu efek dari hukuman tadi. Disuruh bersihkan WC. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat pernah kejadian ketika masih sekolah dulu. Masih terkenang sampai dengan sekarang. Karena ini tadi, inilah efek dari hukuman. Tapi ketika disiplin dikatakan sukses itu, dia merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Karena berbicara aturan. Jika kamu terlambat, kamu bersihkan WC. Konsekuensi kan? Kan gitu. Tapi ketika kita ke restitusi, dia akan menguatkan murid. Karena apa? Bahasanya udah beda lagi. Ya, bagaimana cara kita memberikan kepada para murid bahasanya dan tidak ada lagi bahasa hukuman. Aturan itu adalah konsekuensinya, bukan kehukumannya. Makanya nanti akan kita kenal, nanti akan kita pelajari ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Artinya dari mereka, untuk mereka, oleh mereka juga. Dan kembali ke mereka juga. Kita hanya berputar saja, makanya disebut fasilitator tadi. Makanya kita yang akan terus mengasah kompetensi mereka ini. Bakat mereka sesuai dengan kodrat mereka, dan sesuai dengan perkembangan zamannya mereka. Karena tidak mungkin kita akan menyamakan zamannya kita dengan zamannya mereka sekarang. Zaman ketika kita SD, kita belum mengenal adanya infocus, adanya mungkin speaker, ya kan? Belum ada, Bluetooth, belum ada. Tapi sekarang masanya mereka, teknologi. Jadi mau tidak mau, kita juga mengajarkan kepada mereka sesuai perkembangan zaman. Nah itu ya. Terus korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Karena berbicara konsekuensi tadi kan. Udahlah, nggak apa-apa ya yang kali ini ya. Dan kali jangan lagi ya. Tapi ketika hukuman kan enggak. Nggak mau tahu. Ada gitu. Tapi ketika restitusi, korbannya mendapatkan ganti. Gantinya adalah yaitu tadi kesadaran intrinsik yang ada di dalam tadi. Nah, lalu hukuman, murid akan tersakiti.
atau anak. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, kembali lagi ke poin kedua tadi, walaupun dalam jangka waktu yang pendek, karena sama tadi kan, hukuman, konsekuensi, aturan. Ini kan berbicara aturan nih, tapi aturan ini kan berbicara efek setelahnya. Dihukumnya seperti apa, konsekuensinya apa, kan gitu. Lalu ketika direstitusi, justru bukan ada konsekuensi atau hukuman, tapi diberikan penguatan. Itulah dia tadi, balik ke awal pertanyaan, kamu nanti mau jadi seperti apa nak? Kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Pilihannya ada di tangan kamu. Itulah namanya merdeka. Ya kan? Lanjut. Yang kelima, perilaku pasif agresif yang meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek dan direstitusi masalah terpecahkan. Artinya di sini perilaku pasif agresif artinya kan pasif. Dia diam karena dihukum kan. Dia tidak bisa berontak, tapi jadi agresif ketika di belakang. Sehingga kita bisa dikatakan berulang ditakuti. Kan gitu. Tapi ternyata efeknya tidak ada ngaruh. Mereka tidak sadar, mereka yang penting kuncinya nggak kena hukum. Itu juga adalah konsekuensi yang ada. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, karena itu tadi ketika orang atau dia berada pindah sekolah, aturannya berubah, yang lama ini akan tetap dilaksanakan. Nah, gitu. Sementara ketika direstitusi, mau aturan kayak apapun, dia udah ada kesadaran diri sendiri. Oh ya itu tidak boleh. Inilah guru di sini nanti direstitusi. Lalu lanjut. Sistem tidak akan berjalan ketika muridnya tidak takut. Bisa dari kan? Ketika kita membuat hukuman, hukumannya cuma kayak gitu. Apalagi ini untuk yang kelas atas, kelas atas atau mungkin di jenjang yang atas akan ketahuan di situ. Karena apa? Udah biasa, SD kami dulu parah. SD kami guru kami dulu begini A B C D. SMA cuma kayak gini, udah ada apa-apa. Contoh bolos. Yang paling gampang. SD masih takut-takut bolos. Nggak kena hukum kok. Kena hukum pun paling gitu-gitu. Tapi ketika SMA, tenang ya, sama guru udah ada yang ini. Itu bicara hukuman. Tapi ketika konsekuensi, monitoring. Makanya guru piket keliling, guru piket dievaluasi lagi. Mana nih anak yang bolos? Lagi masa-masa kelas jenjang atas itu pasti akan terasa nih. Monitoring, evaluasi terus-menerus, supervisi. Dari aturan yang akan dibuat tadi, konsekuensinya seperti apa? Apakah masih layak, perlu ditambah atau dikurangi, terlalu keras, atau bagaimana? Tapi ketika kita terestitusi, murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Nanti kita akan bahas nih, restitusi kayak apa sih? Nanti, tenang, sabar ya. Lanjut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah ini yang tadi saya katakan. Ketika dilakukan di sekolah ini, ketika mereka pindah sekolah, ternyata aturan itu tidak sama. Ya udah, bisa jadi dia akan tetap melaksanakan perbuatan yang salah tadi di sana. Karena apa? Beda aturannya. Nah, gitu. Lalu di sini untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Biasanya kita menyesuaikan. Contoh, misalkan kita di sini, kalau misalkan kita paling gampang lah kita ngambil misalkan mayoritas yang Muslim, misalkan seperti itu harus menggunakan pakaian yang tertutup. Artinya kita mengikuti juga. Sekolah tidak boleh seperti itu. Konsekuensinya pasti masyarakat nanti akan melihat loh. Kita di sini kan masyarakatnya kan harus yang tertutup, harus yang begini begitu. Kenapa di sini sekolah jadi yang terbuka? Membolehkan, nah seperti itu, ini konsekuensi. Tapi ketika direstitusi, fokusnya pada pemecahan masalah yang memiliki jangka waktu yang panjang. Karena itu tadi motivasi intrinsiknya yang terus diasah, kesadaran dirinya yang terus diasah. Hukuman, ini kalimatnya yang udah jelas. Peraturannya adalah titik. Kamu harus titik. Jelas kalau bahasa hukuman, sehingga ada bahasa ketika kamu tidak melaksanakan maka kan seperti itu. Baliknya ke sini, konsekuensi. Kita balik bertanya, apa aturannya?
Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kita balikin lagi. Kan aturannya udah jelas. Misalkan kayak gitu kan, tim penanganan dan pencegahan kekerasan sekolah kan, aturannya seperti ini nih, kan udah tahu. Nggak boleh, kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Bisakah kamu melakukannya? Ya kan, seperti itu ya, Iwan kan? Kita yang balik bertanya, karena apa? Konsekuensi tadi. Tapi kalau bicara restitusi, apa yang kamu yakini? Kita tidak akan memberitahu mereka secara gamblang. Biarkan mereka yang berpikir secara pikiran mereka. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita justru membalikkan lagi ke mereka, kita yang memfasilitasi, jangan sampai mereka salah arah. Seperti itu sebenarnya prinsip merdeka. Bebas, tapi terarah. Yang mengarahkannya adalah guru. Makanya guru sekali lagi disebut sebagai fasilitator. Gitu ya. Lalu identitas gagal dari hukuman adalah murid atau anak membenci yang namanya aturan. Karena tahu pasti kena hukum. Ketika dikonsekuensi menghormati aturan tersebut. Sementara ketika direstitusi bukan cuma aturan yang dia hargai, tapi dirinya sendiri yang dia hargai. Itu. Ya. Makanya di sini ada identitas gagal karena dia jadi negatif, itu ada di hukuman. Netral itu ada di konsekuensi, positif ada di restitusi. Oke? Untuk memahami materi ini kita lanjut. Karena ini pasti nih berkecamuk yang ada di dalam dengan apa yang udah didapat selama ini atau yang udah dijalankan, udah mulai. Mungkin ada beberapa mungkin yang udah mulai karena kami juga seperti itu. Ketika melakukan refleksi, oh iya ya, saya dulu begini ketika di kelas. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini penerapannya. Selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa sesuai dengan pemahaman dan contoh tindakan yang positif. Lalu selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kita nggak bisa sendiri, tetap harus kerjasama dengan wali kelas, guru pikir, kepala sekolah dan lain sebagainya. Ya, kita harus berkolaborasi dalam menentukan budaya positif yang ada di sekolah, baru turun ke kelas. Oke. Nah, ini kita ke keyakinan kelas. Salah satu kita memanfaatkan dari restitusi tadi berawal tidak lagi membuat aturan kelas, tapi sudah membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Prosedurnya. Nah, sebelum kita ke situ, ini pertanyaan yang paling gampang. Dalam arti kata ini refleksi, bukan pertanyaan yang perlu dijawab, refleksi diri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Tidak dia bisa bantu jawab. Kalau yang pertama ini berbicara tentang apa? Keselamatan. Iya. Yang kedua? Itulah yang disebut keyakinan. Kita tidak berbicara aturan lagi kan? Kalau tidak pakai helm, dengan menggunakan helm, kita yakin bahwa kita selamat. Selamat, kan gitu. Itulah keyakinan. Ini bukti, istilahnya inilah salah satu caranya. Balik bertanya lagi. Enggak lagi kita mengatakan kalau tidak pakai helm nanti kena razia. Kalau tidak pakai helm nanti kena ini. Kalimat negatif itu harus diganti dengan kalimat positif. Kamu yakin nggak kalau kamu pakai helm kamu selamat? Kan gitu. Kamu yakin nggak kalau kamu pakai masker dengan mencuci tangan maka hidup itu akan semakin bersih, akan jadi makin sehat. Itu, udah mulai ya. Inilah. Artinya ada ikhtiar kan gitu Pak ya. Terhindar dari ya terlepas dari takdir kan gitu.
Tapi berbicara tentang penggunaannya, maksud penggunaan helm adalah untuk keselamatan. Maksud dari menggunakan masker dan cuci tangan artinya adalah kesehatan. Keselamatan, kesehatan. Inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Sesuatu yang kita yakini. Mengapa? Nah, kan gitu. Mengapa? Itu yang terus kita gaungkan di sini untuk ke mereka. Mereka juga akan seperti itu. Ini yang disebut keyakinan kelas. Dia akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya ada aturan, tapi dia tidak meresapi aturan itu, tidak menyadari bahwa itu sebenarnya untuk dia. Dia tidak mau tahu dengan aturan itu. Dia tidak menyadari aturan itu adalah supaya aku bisa menjadi A, B, C, D, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang tepat waktu, menjadi orang yang tidak malas belajar, menjadi orang yang selalu hadir di setiap saat. Karena bicara aturan, ada konsekuensi, ada hukuman. Tapi ketika kita mengasah terus motivasi intrinsik mereka, maka mereka akan tergerak sendiri. Ya contoh, ketika kita mau pakai motor, kita yang tua, yang dicari selain kunci motor pasti helm. Tanpa lagi kita sebutkan, udah terpatri di dalam otak kita, mana helm nih, mana helm. Padahal mungkin cuma ke warung, ya kan? Karena udah terbiasa di dalam otak kita bahwa oh ya helm itu untuk keselamatan aku sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, itu kalau aku pakai maka terhindarlah kepalaku. Paling enggak dari, enggak usahlah kita bicara jatuh tabrakan, nauzubillah. Yang paling gampang apa? Bukan karena takut polisi. Ada lebah, ya kan? Yang biasa kita atau mungkin ada kotoran daun, kehapan, takut kena mata. Banyak alternatif akhirnya. Kenapa? Ya, nah, akhirnya kan seperti itu, termotivasi dengan sendirinya. Ini pembentukan keyakinan kelas, ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya yang pertama adalah bersifat lebih abstrak seperti tadi. Nah, umum, bahasanya itu lebih umum. Karena apa? Kita kan ingin mengasah keterampilan, ingin mengasah motivasi mereka itu dengan semua sisi. Sehingga bahasanya lebih abstrak, lebih umum, dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. 2. Berupa pernyataan universal, umum bahasanya. Yang ketiga, tidak terlalu banyak. Yang keempat, semua warga kelas ikut berkontribusi. Seperti contoh yang saya tempelkan, keyakinan kelas ketika saya terapkan di kelas 5 kemarin. Bahasanya adalah yang pertama, kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Tidak lagi ditulis di situ harus piket, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Kan umum tuh, ya kan? Yang selalu kita laksanakan selama ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini diganti bahasanya. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Yang artinya murid tidak boleh, guru juga tidak boleh. Harus sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membersihkan kelas supaya kelas itu terlihat rapi dan lain sebagainya, bersih. Lalu yang kedua, bahasanya saling menghargai. Sederhana. Berawal dari mana ketika saya menerapkan ini? Nanti akan saya berikan video dokumentasi ketika saya melakukan penerapan kelas, sehingga terbentuklah keyakinan kelas ini tadi. Kenapa bisa jadi saling menghargai? Nah, gitu. Karena dari anak-anaknya nanti akan ada tahapannya. Lalu yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Mungkin kalau bahasa kita aktif dalam pembelajaran, bahasanya harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat,
ketika mengacungkan jari, ketika akan bertanya mengacungkan tangan. Kan seperti itu. Banyak aturannya, konsekuensinya, kan gitu. Tapi ini bahasanya umum, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kata aktif ini kan masing-masing anak nih, ya kan, umum. Bahasa aktifnya mereka aktif berdiskusi, aktif dalam mengerjakan tugas kelompok, aktif dalam tugas mandiri. Artinya kemerekanya. Lalu yang keempat, hadir di kelas tepat waktu. Ini tanggung jawabnya berarti kemana? Kalau udah keyakinan kelas seperti ini, bukan hanya guru, bukan hanya murid, guru juga umum jadi bahasanya. Hadir di kelas tepat waktu. Tugasnya berarti kalau dikembalikan ke awal, ada tugas untuk kamu, ada tugas untuk saya. Kan seperti itu. Nah, bahasa keyakinan kelas adalah tugasnya bersama. Ketika murid kita ajak untuk hadir tepat waktu, maka guru juga harus tepat waktu. Kenapa? Kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik itu. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak tepat waktu? Anak udah siap di kelas, kita masih ada di kantor misalkan. Gimana kalau seandainya anak yang terlambat? Nah, kamu lain kali nggak boleh terlambat ya. Nanti kamu ketinggalan pelajaran. Ketika ada anak yang istilahnya aktif, lalu dibalik. Nah, kan seperti itu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan keyakinan tersebut? Makanya dari akhirnya kita juga termotivasi. Nah, disinilah maksudnya restitusi, maksudnya di situ. Bagaimana saling memotivasi itu, berkolaborasi tadi. Nah, paham ya? Udah mulai masuk ya materi-materi sebelumnya. Tadi kan masih bingung nih. Ini apa, tapi seiring dia akan langsung masuk, saling berhubungan, terkoneksi. Gitu ya? Nah, lanjut kita ke prosedurnya. Prosedur keyakinan kelas pada dasarnya itu ada 5. Yang ke-6 itu tambahan, karena itu pasti kita tempel. Yang pertama adalah curah pendapat. Artinya kita mengajarkan dengan anak, murid, apa yang ingin dilaksanakan di kelas, yang ingin dia lakukan di kelas itu. Ya, pertama itu kita nanya aturan dulu. Oh ya, saya tidak boleh terlambat, Pak. Saya datang ke sekolah harus menggunakan pakaian yang sesuai harinya. Saya harus mandi, saya harus bersih, harus, tidak boleh. Aturan, ya kan? Kan itu aturan tuh. Nggak apa-apa, ditulis dulu. Nah, ditulis bisa pakai kertas, bisa langsung di papan tulis. Tapi kalau papan tulis itu ribet. Nah, kalau praktik saya kemarin, saya berikan anak sticky note, kertas tempel kayak origami yang bisa ditempel di papan tulis. Silakan mereka tuliskan apa aturan yang mau mereka laksanakan di kelas. Jangan kita yang memberitahu. Saya mau seperti ini, Pak. Karena setiap anak kan memiliki bakatnya masing-masing. Mungkin ada anak yang perhatian dengan kawannya ketika kawannya ada kesulitan belajar. Mungkin ada anak yang dia orangnya pembersih, nggak boleh lihat motor. Kan seperti itu. Masing-masing mereka memiliki motivasi yang udah ada di dalam dirinya. Mereka catat. Setelah itu mereka tempelkan di papan tulis. Lalu tugas kita guru adalah mengubah kalimat negatif tadi. Tidak boleh, jangan. Kan ada tuh pasti bahasanya tuh yang tulis mereka. Ubah, gabung dulu yang kurang lebih sama. Baru diubah menjadi kalimat positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif, contoh kan kayak tadi tuh, hadir di kelas tepat waktu. Mungkin ada anak nanti akan menuliskan tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, kan gitu bahasanya di tulisan mereka kan harus datang tepat jam 7. Nah, kemudian jangan sampai keduluan guru yang masuk kelas. Kan bisa jadi itu ada anak yang kreatif nulis seperti itu. Kita umumkan bahasanya menjadi kalimat yang positif adalah hadir di kelas tepat waktu. Karena untuk tingkatan SD
Kita tidak usah yang berat-berat, yang bahasan yang di mereka itu saja. Lalu baru guru dan murid meninjau kembali keyakinan. Jadi setelah dibuatkan kalimat positif, ditinjau lagi itu. Setelah kita buatkan keyakinannya, nah dibuatkan keyakinan, ditinjau kembali. Setuju enggak? Oh, udah Pak, udah setuju. Makanya tadi ada bahasanya saling menghargai. Ternyata nanti ketika di video akan dijelaskan setelah ini. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mendengar. Jadi mereka akan Oh, enggak boleh ini Pak, enggak boleh mengolok teman. Bahasanya di situ. Oh ya, saya akan membantu teman ketika mendapatkan kesulitan dalam belajar Pak. Nah itu akhirnya digabung, artinya saling menghargai. Nah, lalu karena ini berbicara tentang kesepakatan bersama, maka harus ditandatangani. Maka pertanyaannya terbalik kan? Ketika itu bisa dibalik pertanyaannya. Ya, bisa dibalik maka kembali lagi tadi apa yang kita yakini, apa yang kita yang ingin kamu lakukan gitu ya. Makanya mereka harus mendatangkan biar mereka ingat. Nah, barulah akhirnya tempel di dinding. Nah, implementasi ini sudah saya terapkan di kelas. Kita bisa lihat di contohnya penerapan keyakinan kelas saya. Sebentar, belum saya koneksikan Bluetooth-nya. MCC ya? C atau G? MC ya? Kalau nggak mau, udah, nggak mau. Oh, 897 GMC. Mudah-mudahan mau. Oke, sudah connect. Oke, silakan Bapak Ibu kita pelajari. Nggak lama kok, 16 menit. Sampai suka dimakan lah. Ya. Dimakan ya, silakan. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, apa momennya dulu? Oh ya, tadi ini Apa sebentar. bedanya keyakinan kelas? Tahapan-tahapannya sebentar ya. Ya. Tahapan yang pertama, Selamat pagi. surat pendapat. Apa kabar? Sehat? Baik, jadi kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, apa momennya dulu nih? Nah, semua. Apa bedanya keyakinan kelas dengan aturan kelas? Kita akan membahas dulu aturan kelas. Siapa yang tahu apa itu aturan kelas? Ya, biasa dari tangan. Ya, bagus semuanya. Ya, Yuki. Apa itu aturan kelas ini? Ya, sesuatu yang dilaksanakan. Ada lagi? Ya, coba. Ya, Alia. Boleh. Apa Alia? Ya, betul sekali ya. Aturan kelas adalah suatu yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Bagus, berarti kalian sudah paham apa itu aturan kelas. Sekarang keyakinan kelas. Yuk, sekarang tepuk tangan. Siapa yang tahu?
Ya, coba Febri. Ya, boleh. Nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan di kelas. Ada lagi? Bagus ya. Boleh? Sikap baik yang dilaksanakan di kelas. Ya, sikap baik yang dilaksanakan di kelas. Bagus. Berarti kalian sudah tahu nih, ada dua perbedaan. Aturan kelas adalah sesuatu yang mengikat. Harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar berarti ada konsekuensinya. Toh tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya kan? Tapi beda dengan keyakinan. Keyakinan berarti nilai-nilai kebajikan yang kita laksanakan di kelas. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian lembaran kertas. Lembaran kertas itu kalian tuliskan aturan apa saja yang akan dan ingin kalian laksanakan di kelas ini. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas, tapi diawali dengan membuat aturan kelas ini. Paham? Baik. Tadi saya hanya seperti ini, saya tidak boleh begini. Nah, ini catat masukan dan Silakan menyampaikan kalian di papan tulis tulis. aturan kelas yang ingin kalian Saya laksanakan di kelas ingin kita. bersih, tidak boleh Tulis begini, ya. tidak boleh begitu. Terserah mereka menulisnya apa. Yang ingin dia laksanakan. Nah, langsung tulis di sini. Nah, aku di kelas. Nah, bagus tadi. Monitor. Terus Lihat, yang harus kita laksanakan. apa mengintervensi. Oh, tidak boleh, jangan pakai aturan itu. Nah, Ya. begitu yang mau nulisnya di situ, saya ingin dulu ada Ya. dapat waktu bisa Ada yang sudah? Nah, nanti kita tunggu. Sudah selesai semua belum? Ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tempelkan di papan tulis. Kita tempelkan di sebelah kiri. Ya, dimulai dari kata dulu. Tempelkan di papan tulis. Nah, sedikit langsung nempel. Yuk, Ini masing-masing mereka. Ya. Oke. tapi isi ada apa? Langsung dia maju ke depan, tak apa-apa. Nah, nah, Akhirnya pada nyerbu. ya, ya, boleh, ya, terus. Nah, terus, ya, lanjut. Nah, sama ya, boleh. Ya harus, ayo, di bawah tuh boleh, tak apa-apa. Sebisanya. Ya, 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 yang mudah silakan duduk. Gila, oh. Iya. Nah, itu tulisan mereka. Aturan yang ingin mereka laksanakan di kelas. Silahkan masing-masing mereka berkreasi di situ, ya kan? Yang sudah Tempatnya membuat dan lain sebagainya. aturan Yang masuk yang ketiga, yang ingin mengubah kalian kalimat laksanakan negatif di kelas. menjadi kalimat positif. Sekarang Mulai kita dipisah. akan mulai mengelompokkan. Aturannya ada yang sama nggak nih? Ya, kita lihat. Kata membuang sampah pada tempatnya. Ya, tapi masuk kelas harus tempat sampah. Makin Sampahnya banyak muridnya makin lama. sama nih dengan Ya. Yunti. Ya, Yunti juga penulis tidak boleh membuang sampah pada sembarangan. Berarti sama dengan kata juga, yaitu membuang sampah di tempatnya. Berarti aturan kelas yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, terus
kelas. Menyayangi adik, bertanggung jawab, membantu teman. Tidak boleh. Nah ini sama nih. Febri rajin masuk kelas. Ini juga menulisnya tidak boleh terlambat ke sekolah. Tapi di sini adalah bisa dengan dua masuk kelas tepat waktu. Ya. Oh ya, kita ada nih si Mirza. Mirza aktif di kelas. Kemudian menyayangi adik kelas, tidak boleh mengolok teman, tidak boleh terlambat Saya foto-foto. membantu teman Memang itu adalah prosesnya. kepada guru. Gitu ya. Berarti si Nabila bertanya kepada guru jika belum paham, bisa dengan Alia, bisa kita gabung ya, membantu teman yang kesulitan membaca ya Alia. Ya, Nabila bertanya kepada guru jika belum paham, ya berarti bisa. Yang ketiga berarti aktif di kelas. Sama juga dengan Mirza tadi, yaitu aktif di kelas. Ya ada tiga ya, Mirza juga ya. Mirza aktif di kelas. Nah, kemudian membantu teman, bertanggung jawab dengan tugas piket kelas. Ya udah, berarti udah sama. Berarti kebersihan adalah tanggung jawab bersama ya. Habis ya. Ya, kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Berarti tanggung jawab dengan tugas. Ini beda. Nah, Jawab dengan tugas yang diberikan. lalu Tapi keyakinan ada kelasnya yang beda. jawab. Oh iya, ini ada. Dila, mana Dila? Ya, Dila menyayangi adik kelas dengan baik, bagus. Lalu Ayu tidak boleh mengolok teman. Jadi artinya adalah kita harus saling, ya saling menghargai. Nah, inilah aturan kelas yang ingin kita laksanakan di kelas kita. Yang pertama, membuang sampah harus pada tempatnya. Masuk kelas harus tepat waktu, aktif di kelas, tanggung jawab dengan tugas dan saling menghargai. Itu adalah aturan kelas. Sekarang baru kita akan membuatnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya dengan tanggung jawab dengan tugas bisa kita gabung, yaitu kebersihan kelas. Kelas adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Bapak juga berarti tidak boleh apa? Mengotorkan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya kan? Nah, lalu yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Berarti apa tuh? Kita harus masuk kelas tepat waktu. Berarti ada disiplin ya, disiplin masuk kelas. Nah, disiplin. Lalu yang ketiga, disiplin masuk kelas. Lalu yang ketiga ada aktif di kelas. Ya bisa kita langsung tuliskan saja aktif di kelas. Nanti kita buat lagi ya,
aktif di kelas. Saya ubah Yang saja. keempat, nanti yang terakhir adalah Lebih fokus karena aktif di Kali. kelas banyak arti. Ya kan? menghargai. Nah, inilah berarti 4 keyakinan kelas kita. Nanti ini akan Bapak buatkan posternya. Posternya nanti berarti karena ini adalah tanggung jawab bersama, berarti harus ditandatangani oleh kita semua yang menandakan kita bisa melaksanakannya. Nanti akan saling mengingatkan ya. Nanti akan Bapak buatkan dulu. Setelah jadi Bapak kembali ke sini nanti, baru kita tanda tangan sama-sama ya. Paham? Ya. Inilah poster keyakinan kelas kita. Paham Ini yang kelima. sempurna. Kita warga kelas menandatangani dan Tandatangani menandatangani di kelas. Kita semua karena ini adalah keyakinan kelas kita. Nah, jadi akan Bapak panggil satu persatu, kalian maju di depan untuk tanda tangan. Tuliskan nama dan tanda tangan ya. Nanti di bawah ini tuliskannya. Oke? Nah, sekarang silakan Tata dulu yang maju. Nah, coba di sini. Febri boleh sekalian biar tulis bawah dulu namanya. Sudah masuk ke Karena akarnya. ada di sini Tata. Artinya kesepakatan tadi jadi keyakinan ditandatangani oleh mereka. Nah, Jadi apa kita hanya mengingatkan saja. boleh, boleh. Ya, makanya apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Nah, kan gitu, keyakinan terus. Coba, boleh di atas, di sini. Nah, ya, terus maju, lanjut. Nah, kalau udah seperti ini kan berarti inilah yang harus kita laksanakan. Boleh sebelah sini, boleh. Terus nama dulu bawahnya. Nah, ya Hafiz. Ya Hafiz lagi. Semangat si Hafiz. Nah, sebelah sini boleh nih. Ya Hafiz. Wah mantap, inisial saja. Ya lanjut. Alia, boleh Alia sama Ayu boleh langsung. Terserah, pokoknya di area ini nggak apa-apa merah-merah tapi kelihatan jelas, jangan kecil kan. Sama di bawahnya. Ya Alia ya, ini Ayu, sini boleh. Sini, nah. Yuli, oke ya lanjut, ayo, Mirza, nah sini, nah gesek dulu, nanti gesek dulu nanti, nggak lewat, nah ini di sini Mirza, sini, ayo sini, Mirza sini, nah, dulu Mirza, sama dulu, sudah jangan apa-apa, sama dulu. Mirza. Lanjut. Nabila. Oke, ya, nah, sini, terserah, boleh. Bila sebelahnya sama itu. Oke. Ini. Wih, keren, mantap kerennya. Alhamdulillah. Mantap nih Nabila. Oke, nah ya semua ya tanda tangan berarti inilah keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Di sini sudah ada Tata, Hafiz, Mirza, Anggi, Febri, Alia, Nabila, Yuli,
nanti akan kita tampilkan di kelas biar kita sama ingat dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan keyakinan kelas kita. Ya. Keyakinan kelas 5. Itu ujungnya ya. Biar semangat mereka, biar tetap ingat. Ya. Itu tadi penerapan keyakinan kelas. Jadi ada 5 tadi. Yang pertama kita mencurah pendapat, saling bertukar pendapat, kemudian kita mencatat masukan. Yang ketiga, kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Lalu kita ubah menjadi keyakinan kelas, tinjau kembali keyakinan kelas tersebut untuk disepakati apakah ada yang perlu diubah. Dan yang terakhir, jika sudah disetujui, maka ditandatangani dan ditempel di kelas. Nah itulah keyakinan kelas ya. Materi selanjut kita, nah ini refleksinya adalah anak lebih antusias dalam melaksanakan keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kan mereka udah buat tadi, tinggal kita kembalikan lagi ke mereka jika mereka melanggar, kan gitu. Lalu anak yang tidak masuk saat curah pendapat tidak bisa menyalurkan gagasannya. Jadi hanya pada saat yang aktif saja yang ada di kelas. Kan kemarin kan ada yang tidak masuk, kan gitu. Itu refleksi saya. Tindak lanjutnya adalah yang pertama adalah mengevaluasi keyakinan kelas tersebut secara berkala. Apakah masih relevan atau tidak, atau ada yang perlu ditambah, ada yang perlu diubah, seperti itu, dan merevisi jika ada yang tidak sesuai. Itu rencana tindak lanjut. Jadi artinya keyakinan kelas bukan berarti seterusnya udah cukup sekali, tapi akan ada, bisa jadi ada perubahan, karena setiap anak kan berbeda-beda nanti nih perubahannya dalam keseharian. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Jadi untuk keyakinan kelas dianggap sudah ini ya. Lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu wajib memiliki 5 kebutuhan ini tadi. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Karena kebutuhan dasar kita kan pasti ke awalnya itu ingin hidup dulu. Lalu yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, atau love and belonging. Ingin merasa dihargai, dihormati, dan lain sebagainya. Lalu ada kekuasaan power. Artinya ya kita memiliki tenaga atau pemahaman untuk orang lain. Itu kebutuhan dasar kita, karena ada sosialisasi tadi. Lalu ada kebebasan, freedom. Kita bebas, kita nggak mungkin akan terkekang. Kebutuhan dasar kita. Dan yang terakhir adalah fun, kesenangan. Nah mungkin orang tiap hari sekali lahir nangis terus kan gitu. Pasti mereka akan mencari kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Gitu ya. Lanjut. Posisi kontrol. Nah posisi kontrol seperti yang materi tadi. 2 materi terakhir restitusi, posisi kontrol dan posisi restitusi, segitiga restitusi. Di sini saya ingin Bapak Ibu juga silahkan mendengar. Ini salah satu materi yang kami dapatkan tentang perbedaan dari 5 posisi kontrol guru. Ya, kita simak sama-sama. Ini kalau nggak salah saya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Satu ya, posisi. Kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ada bahasanya ya. Duh, gimana ini? Tapi menyalahkan anak. Maaf, Bu. Buat merasa Duh, bersalah. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Merasa bersalah. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Dramatin sih. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tiga, situ mah. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik ya, Bapak Ibu Guru sudah melihat tadi, mungkin bisa mereview kembali pertanyaan refleksi diri yang di awal tadi. Berada di posisi manakah Bapak dan Ibu? Silakan Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Karena ini untuk keberlangsungan, untuk keberlanjutan nanti. Oke, ini dia 5 posisi kontrol. Wah, nggak kelihatan, nanti akan saya bagikan nanti materi ini. Ada guru berbuat, kalau di penghukum dia menghardik atau menunjuk, menyakiti. Tapi ketika dia menjadi pembuat merasa bersalah, dia berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kan seperti tadi, takut jantungan, kenapa kamu membuat ibu jadi kesulitan dan lain sebagainya, kan? Akhirnya tertuju pada siswa, ini gara-gara kamu nih, nanti ibu bisa kena marah kepala sekolah, nanti ibu bisa kena masalah, bla 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 bla. Akhirnya anak merasa gagal. Tapi ketika menjadi teman, justru dibuatkan alasan sehingga anak tidak merasa bahwa itu sebuah masalah. Oh, tidak apa-apa, ada ibu kok, tenang ya. Kita tidak apa-apa, aku terlambat, ada ibu yang akan bantu kita. Karena sebagai teman. Tapi sebagai pemantau, efek dari adanya aturan bahwa mereka menghitung dan mengukur. Artinya kalau kamu melakukan ini, apa yang akan terjadi? Kalau kamu tidak melakukan itu, apa konsekuensinya? Seperti itu. Ada batasan-batasan, makanya terlihat terkesan netral, datar bahasanya. Karena apa? Dia udah jelas aturannya. Ya, sebentar ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi setelah kita break sebentar tadi azan. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Isinya sama dengan yang video tadi. Jadi tidak juga perlu kita baca semua karena juga tidak kelihatan ya, tidak kurang jelas tulisannya. Nanti saya bagikan saja nanti filenya nanti di buku sekolah. Jadi intinya ada perbedaan kita dalam memberi motivasi anak, efeknya, hasilnya, dampak pada murid, dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas ketika kita memposisikan sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, lalu sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, dan sebagai manajer. Jadi kaitannya itu beda. Ini kita langsung ke palu bawah ini. Ketika dia sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu sebagai penghukum. Artinya dibenci kan? Karena dia dibenci. Dia tidak masuk ke dalam dunia dia. Tapi kalau sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas karena ada
ada ininya, ada andilnya kan gitu. Masuk ke dalam dunia dia jadi merasa bersalah, merasa gagal dalam menyenangkan hati guru tadi. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas mereka. Karena itu tadi, contoh misalkan karena terlambat tadi kan, tenang, ada ibu kok. Kan gitu, artinya masuk, pasti ngambil andil. Tenang aja, ada apa-apa terlambat, ada ibu kok. Ibu kawan kita. Nah, manja, benar Bu. Kan gitu jadinya, efeknya nggak ada. Akhirnya, cuma anunya dengan ibu itu. Ketika ada ibu yang lain yang memposisikan dirinya berbeda, udah, ini dibenci dia nanti nih. Nah, gitu. Lalu sebagai pemantau, murid meletakkan guru dan peraturan di dalam dunia berkualitas mereka. Jadi bukan cuma guru saja, artinya aturan itu tadi. Dia ingat dengan aturannya, dia ingat dengan gurunya. Mulailah dia mencari mana gurunya yang bisa diajak kokalikong. Berbeda ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, dasarnya kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer dari, oleh, untuk, ke anak kembali. Makanya penerapannya dari awal memang tidak gampang proses. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, dari hal yang paling kecil, maka anak tidak akan terasa. Seperti itu. Ini tentang 5 posisi kontrol. Kita lanjut. Penerapannya itu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu. Jadi ketika ada permasalahan, guru juga tidak langsung, tapi memahami dulu dari mana, dari tanya jawab tadi. Ada masalah apa dan lain sebagainya. Nah, nanti masuk ke materi selanjutnya, ya. Lalu tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan, mencari tahu sebabnya dan coba menggali kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar tadi apa yang tidak terpenuhi oleh anak tadi? Apakah tentang survivalnya kah? Apakah tentang fun-nya kah? Kesenangan? Apakah tentang kebebasan? Tentang power? Atau merasa diterima dan merasa disayangi? Mana yang tidak terpenuhi sehingga anak melakukan melanggar atau melakukan kesalahan tersebut, dan sehingga melakukan hal negatif sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat. Nah itu, maka 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi guru dulu. Ketika di kelas, anak harus merasa dihargai. Nggak ada bahasa anak yang pintar, anak yang tidak pintar atau apa, semua sama, cuman mungkin metode mengajar kita saja yang berbeda. Anak merasa bebas, kan gitu. Anak merasa senang, anak memiliki kekuasaan, memiliki power. Aku ingin ngerjakan ini nih. Aku, misalkan contoh, ada anak yang mungkin lebih mahir dalam menggambar daripada menulis misalkan. Padahal tujuannya sama untuk mendapatkan jawaban, tapi dia menuliskannya melalui gambar. Apakah tidak boleh? Padahal tujuannya kan sama. Tapi karena kita enggak ini tadi, kita memaksa, pokok semuanya harus berupa tulisan. Akhirnya anak enggak merasa terkekang, ya kan? Anak tidak merasa memiliki power untuk dirinya sendiri. Aku lebih mahir di sini. Anak enggak merasa bebas di situ. Nah, itu. Nah, caranya dalam menerapkan ini adalah menggunakan materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Pertanyaannya bisa seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya anak ini kan melakukan kesalahan, pasti ada rasa jiwa yang menggelora kan, rasa bersalah, takut dimarah, atau apa aja, panik, atau dia lagi marahkan kawannya. Lalu kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Bahasa itu membuat anak kan jadi down, jadi tenang lagi. Oh iya, pasti aku udah kena marah nih. Kayak gitu, distabilkan dulu emosi anak, makanya menstabilkan identitasnya. Lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu memvalidasi
tindakan yang salah. Apa contohnya? Seperti ini, kamu tentu punya alasan yang tepat mengapa melakukan seperti itu. Kan kita balik lagi tuh. Nah, oh ya, kamu bukan orang yang pertama melakukan itu, dan ibu yakin, bapak yakin kamu melakukan itu pasti karena ada alasan di baliknya. Kan kita balik lagi tuh jadinya. Anak udah tenang, akhirnya tidak merasa disalahkan. Ya kan? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu dalam kegiatan yang lain. Jadi kalau dalam konteks ketika kita ada anak yang melanggar, maka seperti ini dia. Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa contohnya? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi artinya kita menstabilkan emosi mereka, menstabilkan kesalahan yang telah mereka perbuat dulu sehingga mereka tidak bergejolak. Baru kita berikan penguatan melalui validasi tindakan yang salah. Kenapa punya seperti itu? Ya kan? Pasti punya alasannya. Oh iya, karena contoh seperti kemarin kasus saya, misalkan ada membuang sampah sembarangan. Itu ada alasan kenapa saya lupa, Pak. Saya tidak sadar, saya mau lempar kawan, tiba-tiba lempar keluar. Nah, kan seperti itu. Akhirnya kan tidak merasa disalahkan. Baru saya tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Oh iya, bahwa kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama, Pak. Berarti apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Saya akan ambil sampahnya, Pak. Saya akan buang ke tempat sampah. Kita tidak perlu menghukum, tujuannya tercapai. Seperti itu. Baik. Ya, selesai sudah materi. Ada 5 materi yang kita harapkan diseminasi budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Baik dari nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang motivasi, hukuman, teorinya, lalu pemberian hadiah, dan refleksi-refleksi yang kita lakukan tadi. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam yang pertama adalah memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan kodrat alam yang mereka dapatkan dan perkembangan zaman mereka, dan dalam membentuk peserta didik yang pertama adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat, karena itu juga untuk guru juga tetap harus belajar terus. Makanya sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah, belajarlah dari semenjak dari buayan ibu sampai ke liang lahat, ya kan? Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, artinya inilah yang diterapkan. Ki Hajar Dewantara menerapkan prinsip itu sebagai pembelajar sepanjang hayat dan membentuk peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Saya akhiri diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.